Halo, nama saya Billy Liber Hasibuan dari kelas 11 IPS SMA Cinta Budaya Chongwon. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi tokoh-tokoh proklamator yang ada di Indonesia. Oke, kita langsung masuk ke topiknya. Salam jas merah. Yang pertama itu Bapak Presiden Insinyur Soekarno atau yang biasa dipanggil dengan Bung Karno. Lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Beliau merupakan anak dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dengan Ida Ayu Nyoman Rai. Ayah Soekarno adalah seorang guru. Raden Sukemi bertemu dengan Ida Ayu ketika ia mengajar di Sekolah Dasar Pribumi Singaraja, Bali. Soekarno hanya menghabiskan sedikit masa kecilnya dengan orang tuanya, hingga akhirnya ia tinggal bersama kakeknya, Raden Hardjo Kromo di Tulung Agung, Jawa Timur. Soekarno pertama kali bersekolah di Tulung Agung, hingga akhirnya dia ikut kedua orang tuanya pindah ke Mojokerto. Di Mojokerto, ayah beliau memasukkan beliau ke Erste Inlandse School. Pada tahun 1911, Soekarno dipindahkan ke Europe's Language School atau ELS. Untuk memudahkannya, diterima di Hoge Burger School atau HBS. Setelah lulus pada tahun 1915, Soekarno melanjutkan pendidikannya di HBS Surabaya. Di Surabaya, beliau banyak bertemu dengan para tokoh dari Sarekat Islam, organisasi yang kala itu dipimpin oleh Cokro Aminoto yang memberinya tumpangan ketika Soekarno tinggal di Surabaya. Dari sinilah rasa nasionalisme dari dalam diri Soekarno terus menggelora. Pada tahun berikutnya, Soekarno mulai aktif dalam kegiatan organisasi pemuda Trikoro-Darmo yang dibentuk sebagai organisasi dari Budi Utomo. Nama organisasi tersebut kemudian diganti oleh beliau menjadi Jong Java pada tahun 1918. Di tahun 1920, seusai tamat dari HBS, beliau melanjutkan studinya ke Teknis Hogeschool School, sekarang diganti menjadi Institut Teknologi Bandung atau ITB, dan mengambil jurusan Teknik Sipil. Saat bersekolah di Bandung, Soekarno tinggal di kediaman Haji Sanusi yang merupakan anggota Sarekat Islam dan sahabat karib Cokro Aminoto. Melalui Haji Sanusi, Soekarno berinteraksi dengan Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dr. Dawes Dekker yang saat itu merupakan pemimpin organisasi Nasional Indis Party. Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan Algemene Studi Club di Bandung yang diinspirasi dari Indonesia Studi Club yang dipimpin oleh Dr. Sutomo. Algemene Studies Club merupakan cikal bakal berdirinya Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Pada tahun 1938 hingga tahun 1942, Soekarno diasingkan ke Provinsi Bengkulu. Soekarno baru benar-benar bebas setelah masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Di awal kependudukannya, Jepang tidak terlalu memperhatikan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia hingga akhirnya sekitar tahun 1943, Jepang menyadari betapa pentingnya para tokoh ini. Jepang mulai memanfaatkan tokoh pergerakan Indonesia, setelah di mana salah satunya adalah Soekarno, untuk menarik perhatian penduduk Indonesia terhadap propaganda Jepang. Akhirnya tokoh-tokoh ini mulai bekerja sama dengan pemerintahan Jepang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Meski ada pula yang tetap melakukan gerakan perlawanan seperti Sultan Syahrir, Amir Syarifuddin, karena menganggap Jepang adalah fasis yang berbahaya. Soekarno sendiri mulai aktif mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, diantaranya adalah merumuskan Pancasila, Undang-Undang 1945, dan dasar-dasar pemerintahan Indonesia, termasuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Pada bulan Agustus 1945, Soekarno diundang oleh Marskal Terauchi
pimpinan Angkatan Darat Wilayah Asia Tenggara ke Dalat, Vietnam. Marsikal Terauchi menyatakan bahwa sudah saatnya Indonesia merdeka, dan segala urusan proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah tanggung jawab rakyat Indonesia sendiri. Setelah menemui Terauchi di Dalat, Vietnam, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Para tokoh pemuda dari PETA menuntut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Karena pada saat itu, di Indonesia terjadi kevakuman kekuasaan. Ini sebabnya karena Jepang telah menyerah dan pasukan sekutu belum tiba. Namun Soekarno dan Hatta dan beberapa tokoh lainnya menolak tuntutan ini dengan alasan menunggu kejelasan mengenai penyerahan Jepang. Pada akhirnya, Soekarno bersama tokoh-tokoh nasional lainnya mulai mempersiapkan diri menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Berdasarkan sidang yang diadakan oleh BPUPKI, panitia kecil untuk upacara proklamasi yang terdiri dari 8 orang resmi dibentuk. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Teks proklamasi secara langsung dibacakan oleh Insinyur Soekarno yang semenjak pagi telah memenuhi halaman rumahnya di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Yang kedua, yaitu Raden Ahmad Subarjo. Raden Ahmad Subarjo Djoko Adi Surjo adalah Menteri Luar Negeri pertama Indonesia. Ia mempunyai gelar Mr. Indo-Western yang diperoleh dari menempuh pendidikannya di Universitas Leiden, Belanda, setelah sebelumnya menempuh pendidikan di Hoger Burger School, Jakarta. Saat ini setara dengan sekolah menengah atas. Lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Bersama Muhammad Hatta, ia menjadi perwakilan Indonesia untuk menghadiri persidangan antara bangsa, Liga menentang imperialisme dan penindasan penjajah. Yang pertama di Brussels dan kemudian di Jerman. Sekembalinya di Indonesia, beliau yang pernah aktif dalam organisasi Jong Java melanjutkan perjuangannya dengan menjadi anggota organisasi Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Di kediaman Laksamana Maeda, beliau juga ikut serta dalam menyusun naskah proklamasi bersama Soekarno dan wakilnya, yang kemudian naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Pada tanggal 18 Agustus 1945, ia dilantik sebagai Menteri Luar Negeri. Itu menjadikannya Menteri Luar Negeri pertama di Indonesia. Ia juga menjadi duta besar di Switzerland antara tahun 1957 sampai 1961. Dalam usia 82 tahun, di Rumah Sakit Pertamina, Kebayoran Baru, ia menghembuskan napas terakhir dikarenakan flu yang menimbulkan komplikasi, yang kemudian dimakamkan di Cipayung, Bogor. Pada tahun 2009, pemerintahan Indonesia mengangkatnya sebagai pahlawan nasional